Nah, sekarang nggak berlama-lama, kita langsung bahas aja mengenai jurusan kewirausahaan. Nah, tujuan dari pendirian program studi ini sebenarnya prodi ini bisa mengajarkan ke mahasiswanya cara untuk mendaur ulang sebuah bisnis baru, proses dari awal hingga akhir perkembangan bisnis, dan juga mengajarkan kepada mahasiswanya mengenai entrepreneurial mindset. Nah, cara untuk masuk jurusan kewirausahaan ITB ini sebenarnya nggak ribet. Pertama, kalian harus menyelesaikan dulu masa TPB selama 1 tahun. Dan untuk kalian yang nggak ngambil jalur peminatan pas kalian daftar masuk ke ITB, kalian harus mengikuti sebuah tes di mana kalian harus mempresentasikan ide bisnis kalian kepada juri-juri yang sebenarnya adalah dosen kalian. Jadi sebenarnya cincai. Harusnya pas di awal itu akan lebih baik kalau misalnya ada juga yang namanya psychology test. Nah, si psychology test ini menurut aku penting karena dengan adanya tes ini kita bisa tahu apakah si mahasiswa itu beneran berminat dan berbakat di bidang kewirausahaan atau enggak. Karena hal ini akan mengurangi resiko si anak itu merasa salah jurusan atau dia merasa dia nggak passion lagi di jurusan tersebut gitu. Nah, jadi untuk perkuliahannya sendiri, I think it was really wonderful 2 years for me. Jadi ada 2 tahun yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan program studi ini. Dan selama 2 tahun itu kita dituntut untuk bisa membangun bisnis dari awal sampai bisnis itu benar-benar settle. Nah, menurut aku hal yang kurang dari proses awal kita masuk ke jurusan kewirausahaan ini adalah kita nggak digali lagi apa sih yang menjadi tujuan kita dan motivasi kita ngambil jurusan ini, kenapa kita mau jadi wirausaha di masa depan, dan kenapa kita mengambil industri atau ide bisnis tertentu gitu. Hampir semua mata kuliah yang diajarin di jurusan ini itu sangat berkesinambungan dengan bisnis yang sedang kita jalanin. Nah, itu kenapa si bisnis kita ini benar-benar kayak penting banget. Dia akan menentukan kita bisa dapat nilai bagus atau enggak, dan kita bisa lulus atau enggak dari prodi ini. Karena sekali lagi, si bisnis itu akan menjadi study case utama kita dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah. Sebenarnya bagusnya adalah kita nggak hanya belajar mengenai teori di jurusan ini, tapi kita secara langsung kita bisa langsung praktek dan mengevaluasi lah apa aja yang kita kurang paham dan apa yang kita bisa kembangin lewat praktek di bisnis kita sendiri. Tapi kurangnya menurut aku karena tuntutan akademiknya tadi, deadline, ada tugas, ada dan lain sebagainya. Gak semua anak dan gak semua bisnis itu bisa mengikuti ritme deadline itu. Jadi banyak banget orang-orang yang ngerjain tugas atau ngerjain bisnisnya itu hanya sekedar untuk memenuhi tugas kuliah, dan banyak yang kayak mulai kehilangan passion dan cuman ngejar tuntutan akademik itu cuman bisa agar bisa terpenuhin gitu aja. Nah, menurut aku tuh kayak sayang gitu. Tapi sekali lagi, karena tujuan dari program studi ini adalah mostly untuk mengajarkan kita gimana sih cara mendaur ulang sebuah proses bisnis dan juga mengajarkan kita mengenai entrepreneurial mindset. Jadi sepertinya sih kematangan bisnis kita setelah lulus itu bukan menjadi sebuah fokus utama, tapi fokusnya adalah gimana cara kita sebagai wirausaha muda kita bisa mengembangkan knowledge, skill, dan juga jejaring yang kita punya lewat perkuliahan yang kita tempuh selama 2 tahun gitu. Setelah dari sisi perkuliahan, aku pengen ngobrol dikit mengenai peran dari program studi ini untuk bisnis kita. Nah, jadi si peran dosen sama juga ada yang namanya mentor ini sangat-sangat penting menurut aku di perkembangan bisnis kita. Ya, dosen gak usah dipertanyakan lagi, mereka sebenarnya udah sangat mumpuni di bidang masing-masing, terutama yang terkait dengan leadership dan kewirausahaan. Mentor-mentornya juga dari masing-masing bidang, ada kuliner, ada fashion, ada jasa, ada ya macam-macam. Mereka berpengalaman di bidangnya, walaupun gak terlalu expert menurut aku. Nah, tapi sekali lagi karena metodenya memang mentoring, jadi kebanyakan kita menyampaikan perkembangan bisnis kita, menyampaikan apa yang menjadi masalah dan hambatan kita di bisnis itu. Nanti mentornya akan memberikan saran-saran yang menurut mereka bisa dijalankan atau visible untuk dijalanin. Nah, tapi menurut aku si metode mentoring ini mengajarkan kita jadi kurang mandiri. Jadi pas setelah aku lulus, aku ngerasa ketika aku nggak punya mentor, aku kayak kehilangan arah. Ketika ada masalah, aku nggak secepat itu bisa menemukan apa sih yang menjadi solusi dari problem-problem bisnis aku gitu. Nah, banyak juga yang penasaran mengenai modal. Apakah jurusan ini memberikan modal kepada mahasiswanya atau enggak? Nah, itu sebenarnya enggak ada modal kayak materi berbentuk uang gitu yang emang dikasih ke kita. Cuman sebenarnya dengan kita ada di lingkungan mahasiswa kewirausahaan ini, kita jadi tahu sangat banyak info mengenai kompetisi bisnis
yang dimana kita bisa menangin hadiah atau hibah di sana, dan kita bisa menggunakan uang-uang dan hadiah itu sebagai modal dari bisnis kita itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Dan juga yang paling aku suka adalah jurusan ini memberikan aku sangat banyak jejaring baru atau network. Nah, ini kayak hal yang paling penting dan paling berharga yang bisa lo dapetin dari jurusan kewirausahaan, dan bahkan setelah lulus ini sangat berguna. Dimana si jurusan ini tuh kayak memfasilitasi kita untuk bisa connect ke pemerintah, ke pihak swasta, ke dosen-dosen juga, ke anak-anak ITB yang lain juga. Jadi kita bisa mengembangkan jejaring kita nggak stuck ketika kita ada masalah atau kita ada peluang-peluang baru, kita bisa kerjasama sama orang-orang ini setelah kita dikenalin sama jurusan kewirausahaan. Walaupun kayak nggak semua orang percaya bahwa ketika kita masuk sekolah bisnis kita bisa jadi pengusaha yang hebat, karena katanya kayak banyak pengusaha hebat di Indonesia dia cuma lulusan SMA atau dia nggak kuliah kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya menurut aku itu pilihan individu masing-masing. Jadi tapi yang aku rasain setelah aku masuk jurusan bisnis di ITB ini, aku belajar banyak mengenai entrepreneurial mindset. Itu akan sangat membantu kalian kalau kalian memang fokus pengen jadi pengusaha. Buat yang nggak tahu entrepreneurial mindset itu apa, googling. Nah, mungkin yang paling bikin penasaran adalah setelah kita masuk jurusan kewirausahaan, kita akan jadi apa? Lulusannya jadi apa? Apakah kita masih bisa kerja atau enggak? Apakah kita masih bisa kuliah atau enggak? Apakah kita harus jadi pengusaha? Apakah setelah lulus dari jurusan ini usaha kita tuh dipastikan kayak sukses gitu? Nah, materi-materi ini akan aku bahas kayaknya di video selanjutnya. Jadi mungkin review aku segitu aja, dan disclaimer, review ini benar-benar pure datang dari pikiran aku dan apa yang aku alami dan aku rasain setelah aku lulus dari jurusan kewirausahaan. Mungkin teman-teman yang lain atau mungkin orang lain punya pendapat-pendapat sendiri mengenai jurusan ini dan juga SBM dan ITB secara general, gak apa-apa. By the way, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, terutama bagi teman-teman kalian atau kalian yang sedang mencari tahu mengenai jurusan kewirausahaan, kalian bisa share ke teman-teman kalian via sosial media kalian, atau kalian juga bisa like dan komen video ini. Ya, terima kasih karena sudah menonton video aku yang cukup panjang ini. Semoga bermanfaat.